Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haswiani Karasendria dari kelas 8Q Manufaktur akan mempresentasikan tentang pemeliharaan mesin injection molding. Injection molding itu merupakan metode pembentukan material termoplastik di mana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksikan oleh plunger ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air sehingga mengeras. Kemudian proses injeksi ini memiliki uh, kelebihan yaitu mampu membuat produk dengan kompleksitas geometri yang tinggi. Kapasitas mumpuni ini membuat produksi menjadi efisien yang relatif tinggi. Tentu juga dibandingkan dengan teknik kompaksi biasa, maka proses injeksi seperti ini jauh lebih unggul. Kelemahannya itu proses injeksi ini juga mempunyai sejumlah kekurangan. Salah satunya adalah tidak semua jenis serbuk ada di pasaran. Proses ini hanya cocok untuk produksi yang dilihat berdasarkan cacat produk dan waktu pemrosesan yang lama. Dan mesin ini merupakan salah satu teknik pencetakan yang paling umum digunakan pada industri produksi plastik. Nah, prinsip kerja dari mesin ini yaitu jadi terbagi dalam 3. Pertama itu ada clamping, ada mold, ada injection unit. Pertama dimulai dari termoplastik dalam bentuk butiran atau bubuk, ditampung dalam sebuah hopper feeder, kemudian turun ke dalam barrel secara otomatis karena adanya gaya gravitasi di mana dia dilelehkan oleh pemanas yang terdapat di dinding barrel dan oleh gesekan akibat perputaran sekrup injeksi. Proses injeksi pengisian atau fill injection, plastik yang sudah meleleh diinjeksikan oleh sekrup injeksi yang juga berfungsi sebagai plunger melalui nozzle ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air. Isi ulang dan pendinginan atau charging and cooling. Proses isi ulang ini plastik cair untuk disuntikan pada siklus selanjutnya bersamaan dengan proses pendinginan atau cooling. Cetakan plastik pada proses ini secara bersamaan di dalam barel terjadi proses pelelehan plastik sehingga begitu produk dikeluarkan dari cetakan dan cetakan menutup, plastik leleh bisa langsung diinjeksikan. Kemudian saat mold open atau mold terbuka, produk yang sudah dingin dan mengeras dikeluarkan dari cetakan oleh pendorong hidrolik yang tertanam dalam rumah cetakan. Gerakan melepas produk atau ejection ini dari dalam cetakan oleh ejector yang mendorong produk dari sisi core agar mudah diambil. Tentu saja produk harus menempel pada sisi core ketika cetakan terbuka dan bukan malah menempel pada sisi cavity. Kemudian tujuan perawatan. Tujuan perawatan dalam perawatan mesin injection mold ini adalah pertama meminimalisir downtime. Program perawatan preventif dapat mengurangi dan mengoptimalkan downtime. Ketika masalah terjadi, maka dapat langsung diatasi karena pekerja tahu apa yang harus dilakukan. Hal ini yang mampu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi masalah. Kemudian kedua ada memperbaiki kualitas. Dengan kualitas mesin yang baik dapat menghasilkan produk yang baik pula. Kemudian ada meningkatkan produktivitas. Dengan dilakukannya program perawatan dan pemeliharaan, maka meningkatkan produktivitas pabrik itu merupakan hal yang sangat baik. Kemudian keempat ada pesanan tepat waktu. Jadi pelanggan akan mengandalkan bisnis kita untuk mengirim atau mendapatkan produk, bahan atau layanan tepat waktu tanpa adanya penundaan yang tidak perlu. Dengan demikian meningkatlah reputasi perusahaan. Kemudian perawatan mesin injection molding itu dapat dilakukan dengan melakukan penjadwalan perawatan. Dapat dilakukan dengan perawatan harian atau bulanan. Kemudian mematuhi jadwal perawatan. Pastikan konsisten dalam implementasi sehingga perawatan yang dilakukan berkala dan dapat terus mengurangi risiko kerusakan mesin. Kemudian ketiga, melakukan pemeriksaan kondisi mesin. Perawatan preventif karena dengan begitu kita bisa
mengantisipasi kerusakan mesin. Pemeriksaan yang sangat teliti agar kemudian langkah perbaikan selanjutnya dapat tepat dan sesuai. Kemudian yang keempat itu monitoring oil and grease. Pelumasan pada mesin secara rutin dapat membuat mesin bekerja secara optimal. Kinerja mesin juga harus dijaga dengan baik. Jika bermasalah, akan berpengaruh ke semua bagian. Kemudian kelima ada pemantauan terhadap komponen. Melakukan komponen terhadap rangkaian komponen-komponen ini tentu sangat penting. Karena semua komponen itu saling berkaitan. Keenam ada menjaga kebersihan mesin. Jadi selama pemakaian dan penyimpanan mesin itu sangat rentan mengalami kerusakan. Karena apa? Jika kebersihannya tidak dijaga, contohnya debu, kotoran, air kan itu merupakan partikel yang kecil. Dapat dengan mudah masuk ke celah mesin sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada mesin. Selanjutnya, kendala yang sering terjadi dan solusinya. Pertama itu terdapat tersumbatnya saluran pada nozzle. Jadi pada proses molding, hal ini dapat diatasi dengan sering membersihkan saluran saat kondisi mesin masih panas agar membantu melelehkan. Jadi ada mungkin ada serbuk plastik yang mengeras di nozzle sehingga jadi tersumbat. Kemudian molding mengalami kecacatan. Hal ini sering terjadi apabila terjadinya hentakan begitu sering. Jadi solusinya adalah jika molding mengalami kecacatan, maka harus segera dilakukan polishing atau dipoles. Kemudian yang ketiga ada selang air tersumbat. Hal ini tuh sering terjadi akibat air kotor serta filter yang mengalami kerusakan. Dapat ditangani dengan cara mengganti air yang kotor dengan air yang bersih. Kemudian membersihkan filter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.